Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, maf'ul mutlak atau masdar. Maf'ul mutlak adalah isim mansub dari lafaz fi'il atau masdar yang disebutkan bersama fi'il tersebut untuk penegasan, penjelasan jenis atau jumlah perbuatannya. Contoh, A. Menunjukkan penegasan. Hafiztu darusa hifdzon. Aku telah hafal pelajaran ini dengan sebenarnya. Lafaz hifdzon di sini adalah maf'ul mutlak untuk penegasan fi'il mansub dengan fathah. Contoh yang kedua, yajma'ul falahul qudna jam'an. Petani itu mengumpulkan kapas dengan sebenarnya. Lafaz jam'an di sini adalah maf'ul mutlak untuk penegasan fi'il mansub dengan fathah. B. Menjelaskan jenis perbuatan. Sirtu sayron hasanan. Aku berjalan dengan cara berjalan yang baik. Lafaz sayron di sini adalah maf'ul mutlak untuk menjelaskan jenis fi'il mansub dengan fathah. C. Menjelaskan jumlah perbuatan. Darabtuhu salasa darabatin. Aku memukulnya dengan 3 kali pukulan. Lafaz salasa di sini adalah maf'ul mutlak untuk menjelaskan jumlah fi'il mansub dengan fathah. Berbicara tentang maf'ul mutlak, kita juga akan mengenal naib maf'ul mutlak. Terkadang, maf'ul mutlak digantikan oleh isim yang menunjukkan kepada masdar. Di antaranya, A. Digantikan dengan lafaz kullu atau ba'du yang diidhofahkan kepada masdar. Contoh, ihtarimuhu kullul ihtirami. Aku memuliakannya dengan segenap penghormatan. Lafaz kullu di sini adalah maf'ul mutlak mansub dengan fathah. Lafaz al-ihtirami di sini adalah mudhaf ilaih majrur dengan kasroh. B. Digantikan dengan isim yang memiliki kesamaan dengan masdarnya. Contoh, daftuhu hafzan. Aku menolaknya dengan sebenar-benarnya. Lafaz hafzan di sini adalah berbentuk sinonim dengan masdar daf'an. C. Digantikan dengan sifat bagi masdar tanpa menyebutkan masdar. Contoh, tatawwarul hayatu sari'an. Hidup bergulir dengan cepat. Bentuk aslinya yaitu tatawwarul hayatu tatawwuron sari'an. Lalu maf'ul mutlaknya tatawwaron dihapus dan digantikan oleh sifatnya sari'an dan di'irabkan sebagai pengganti maf'ul mutlak mansub dengan fathah. D. Digantikan dengan isim isyarah sebelum masdar. Contoh, akramtuhu dzalikal ikrama. Aku memuliakannya dengan penghormatan itu. Lafaz dzalika di sini adalah isim isyarah mabni pada posisi nasab maf'ul mutlak. Al-ikrama di sini adalah badal bagi isim isyarah mansub dengan fathah. E. Digantikan dengan lafaz yang menunjukkan kepada jumlah masdar. Contoh, qabaltuhu iddata marrati. Aku menemuinya berkali-kali. Lafaz iddata di sini adalah pengganti maf'ul mutlak mansub dengan fathah. Yang kedua, dibuangnya fi'il. Terkadang, fi'il bagi maf'ul mutlak dibuang, seperti contoh di bawah ini. Contoh, syukron, terima kasih. Asalnya, ashkuruka syukron. Contoh, qiyaman, berdirilah. Asalnya, qumu qiyaman. Contoh, tahiyyatan thayyibata wa ba'du. Salam penghormatan yang baik. Asalnya, uhayyikum tahiyyatan thayyibatan. Contoh, anta bani haqqon. Engkau adalah anakku yang sebenarnya. Asalnya, lafaz haqqon di sini adalah maf'ul mutlak dari fi'ilnya yang dibuang, takdirnya ahaquhu haqqon. Contoh, hadza rajulun karimun jiddan. Ini adalah lelaki yang sangat mulia. Asalnya lafaz jiddan di sini adalah maf'ul mutlak bagi fi'il yang dihapus. Tersiratnya yajiddu jiddan. Contoh, hadarul hafla jami'ul amilina wa aidon mudirul ammun. Segenap pekerjaan menghadiri perayaan itu dan juga ketua umum. Asalnya lafaz aidon di sini adalah maf'ul mutlak bagi fi'il yang dihapus. Tersiratnya ad-dun aidon. Contoh, yukafa'u najihuna wa khususan al-mutafawwiqina. Mereka yang berhasil diberi hadiah, khususnya yang mempunyai kelebihan.
Asalnya lafadz khususan di sini adalah maf'ul mutlak bagi fi'il yang dihapus. Tersiratnya ahassu. Adapun al-mutafawwiqina adalah maf'ul bih, mansub dengan ya karena jamak mudzakkar salim. Contoh yang terakhir adalah subhanallah, maha suci Allah. Asalnya lafaz subhana di sini adalah maf'ul mutlak bagi fi'il yang dihapus, tersiratnya usabbihu. Tasbih maknanya adalah mensucikan dan menafikan. Artinya dengan sebenar-benarnya aku menafikan segala kejelekan dari Allah. B. Maf'ul min ajli. 1. Pengertian maf'ul min ajli. Maf'ul min ajli disebut juga maf'ul li ajli dan maf'ul lah. Maf'ul min ajli adalah isim yang dibaca nasab yang disebutkan untuk menjelaskan sebab atau alasan terjadinya perbuatan. Contoh, qama Zaidun ijlala li Amri. Zaid berdiri karena menghormati Amr. Kata dalam kalimat di atas dibaca nasab sebagai maf'ul min ajli, yakni menerangkan sebab berdirinya Zaid. Contoh yang kedua, qasadatuka batigha'a ma'rufak. Saya ingin menjumpaimu karena mencari kebaikanmu. Kata dalam kalimat di atas adalah bentuk masdar yang dibaca nasab karena kedudukannya sebagai maf'ul min ajli, yakni menjelaskan sebab fi'il atau perbuatan ingin menjumpai. 2. Syarat maf'ul min ajli. Maf'ul min ajli itu disyaratkan sebagai berikut. Yang pertama, terdiri dari masdar. Yang kedua, tunggal waktu atau zamannya. Yang ketiga, tunggal pelakunya, yakni pelaku yang melakukan pekerjaan yang terdapat pada fi'il atau amil itu sama dengan pelaku yang melakukan pekerjaan pada maf'ul min ajli. Atau kalimah yang mencakupi 3 syarat tersebut juga boleh dijerkan dengan huruf jar lit ta'dil. Jika salah satu saja dari ketiga syarat ini tidak terpenuhi, maka wajib dijerkan dengan huruf jar lit ta'dil berupa huruf lam, mim, fi, atau huruf ba. 3. Hukum isim yang tidak memenuhi syarat maf'ul min ajli. Pertama, tidak memenuhi syarat isim masdar. Contoh, ji'tuka lil kitabi. Aku mendatangimu karena kitab itu. Contoh dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wal arda wada'aha lil anam. Artinya, dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluknya. Quran Surah Ar-Rahman ayat 10. Yang kedua, contoh yang tidak bersatu dengan amilnya dalam hal satu fa'il atau subjek. Ja'a Khalid likrama Ali lah. Khalid datang agar Ali menghormatinya. Contoh dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata lidulukis syams. Artinya, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir. Quran Surah Al-Isra ayat 78. Perbedaan fa'il atau subjek dalam ayat ini adalah pada lafaz aqim, dirikanlah. Subjeknya berupa dhamir wajib mustatir, takdirannya anta atau kamu, dan lafaz duluki, tergelincir, subjeknya berupa lafaz asyamsi, matahari, yang maknanya kemiringan matahari dari tengah-tengah atas langit atau zuhur. Juga terdapat perbedaan waktu dalam ayat ini, yaitu waktu mendirikan sholat tentunya lebih akhir dari waktu tergelincirnya matahari. Selanjutnya adalah maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah merupakan isim mansub yang terletak sesudah huruf waw. Akan tetapi, waw itu tidak bermakna dan atau kata sambung, melainkan mempunyai makna bersama atau kebersamaan. Maka dari itulah maf'ul ma'ah pun disebut waw ma'iyah. Sampai-sampai waw ma'iyah pengertiannya sama saja dengan maf'ul ma'ah. Contoh yang pertama, sirtu wal jabala. Aku berjalan bareng gunung. Kata jabala dibaca mansub dengan berharokat fathah sebab sebagai maf'ul ma'ah dalam format isim mufrad. Yang kedua, ja'a ummu wa waladuha wa ghurubasy syamsi. Seorang ibu dan anaknya datang bersamaan dengan terbenamnya matahari. Yang ketiga, Zaidun wa taqridat tuyur. Zaid bangun bersamaan dengan burung berkicau. Yang keempat, Raja'a Zaidun wa tulu al-fajri. Zaid pulang bersamaan dengan terbitnya fajar.
Kemudian cara memisahkan waw ma'iyah dengan waw atof. Yang pertama, kalau waw atof, i'rabnya atau harokat mengekor lafaz sebelumnya. Jika harokat fathah, maka maktufnya pun fathah. Andai kasrah, maka pun kasrah. Jika harokat dhammah, maka ikut dhammah. Berbeda dengan waw ma'iyah, i'rabnya mesti nasab sebagaimana definisi di atas. Contoh, Ja'a Umaru wa ghurubasy syamsi. Telah datang Umar bareng dengan tenggelamnya matahari. Kata ghuruba mansub dengan harokat fathah sebagai maf'ul ma'ah. Yang kedua, untuk memisahkan waw ma'iyah dengan waw atof dapat juga disaksikan dari makna atau artinya. Kalau waw atof bermakna dan atau kata sambung, maka waw ma'iyah bermakna bersama. Kemudian syarat-syarat maf'ul ma'ah yang pertama itu berbentuk isim fadlah. Adanya isim tersebut tergolong kelebihan. Maksudnya tanpa adanya isim tersebut sebetulnya jumlah itu sudah dapat dipahami. Contohnya, da'iz zalima wa ayyama. Yang kedua, sebelum waw ma'iyah terdapat jumlah. Misal, ja'a amiru wa jaisa. Raja datang bersamaan dengan prajurit. Yang ketiga, maf'ul ma'ah terletak langsung sesudah huruf waw yang dinamakan dengan waw ma'iyah. Tidak boleh terdapat lafaz pemisah sebelumnya. Yang keempat, waw ma'ah mengindikasikan suatu kebersamaan, bukan kata sambung. Berikut ini contoh-contoh maf'ul ma'ah atau waw ma'iyah. Yang pertama, zahabat tujaru wa tulu asyamsi. Para saudagar pergi saat terbit matahari. Yang kedua, syaribul mudarrisu wat tilmiz. Guru tersebut minum bersamaan dengan murid. Yang ketiga, waqafal waladu waddif. Anak laki-laki tersebut berhenti bersamaan dengan tamu. Yang keempat, ja'a Umaru wa ghurubasy syamsi. Umar datang bareng dengan tenggelamnya matahari.